Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak ibu, pagi ini kita semua akan mempelajari materi tentang hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Anak-anak ibu, tujuan kita mempelajari materi ini adalah tentunya supaya dalam kehidupan kita sehari-hari nanti anak-anak ibu semua bisa terhindar dari penyakit hati atau akhlakul mazmumah, yaitu seperti hidup bergaya berlebih-lebihan ataupun berfoya-foya, hidup ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Penyakit hati ini harus kita hilangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini anak ibu. Baik, sebelumnya coba Ananda dengarkan bagaimana penjelasan Ibu dari materi kita hari ini. Yang pertama, menghindari sifat berfoya-foya. Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dalam Al-Quran, melampaui batas ini dikenal dengan israf dan boros atau tabzir dalam membelanjakan harta. Keduanya termasuk perbuatan syaitan. Sebaliknya, Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja ataupun sederhana, seimbang dan proporsional. Anak ibu tahu enggak? Dalam surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 Allah telah berfirman yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ba'nas sabil wa la tubazzir tabzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya Nana Ibu, coba kita dengarkan. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. Jika perilaku ini ada pada diri kita, tentunya akan berdampak kepada sikap dan perilaku kita. Yang pertama biasanya akan terlihat dirinya terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer dalam dirinya. Yang ketiga, dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. Dan yang keempat, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Itu kira-kira anak-anak ibu. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita menghindari sifat hidup berfoya-foya? Ada beberapa cara anak-anak ibu. Yang pertama, seharusnya kita bisa membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan kita. Kita tidak boleh memaksakan kehendak. Bergayalah sesuai dengan keadaan kita. Yang kedua, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. Yang kelima, bertindak selektif dan terencana. Yang keenam, bersikap rendah hati ataupun tawadu. Mudah-mudahan sifat ini ada pada diri kita, nah ibu ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari sifat ria dan sum'ah? Sebelumnya, dan ibu tahu enggak apa itu ria dan sum'ah? Ria secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria adalah melakukan ibadah dengan niat agar mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Dia beribadah semata-mata hanya ingin dipuji oleh manusia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, juga dikenal dengan bahasa sum'ah. Apa pula bedanya dengan ria? Kalau sum'ah itu anak-anak ibu secara bahasa berarti memperdengarkan, bercerita, menceritakan. Secara istilah, sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah ataupun kelebihan yang ada pada dirinya terhadap orang lain. Tujuannya apa?
agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan dari orang lain. Ini bahaya anak ibu ya. Selanjutnya kita lihat dampak negatif perbuatan ria dan sum'ah. Apa dampaknya? Yang pertama, akan muncul rasa tidak puas atau amal yang telah dikerjakannya. Akan muncul rasa tidak puas terhadap apapun yang ia lakukan kalau tidak dipuji oleh manusia. Yang kedua, akan muncul rasa gelisah gundah saat melakukan amal kebaikan kalau orang lain tidak mengetahuinya. Yang ketiga, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali pahalanya. Yang keempat, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain. 5. Menyesali apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain. Dia akan merasa menyesal ketika orang lain tidak melihat perbuatan amal baiknya. Yang keenam, akan menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Bahaya anak ibu ya. Baik, selanjutnya kita lihat cara menghindari perbuatan ria dan sum'ah. Bagaimana sih caranya supaya kita terhindar dari perbuatan ria dan sum'ah? Yang pertama, ayo luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu tergantung niat kita, anak ibu. Yang kedua, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah semata. Tentunya kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dipuji oleh manusia. Yang ketiga, memohon pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa taala. 4. Perbanyak rasa bersyukur kepada Allah, berterima kasih atas segala yang Allah berikan. Yang kelima, perbanyaklah ingat akan kematian. Dan yang terakhir, biasakan hidup sederhana. Ya Nana Ibu ya. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana cara menghindari sifat takabur. Sebelum itu, coba kita lihat apa sih takabur itu? Takabur adalah sifat seseorang yang menunjukkan sifat sombong, angkuh, ujub, atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Merasa orang lain itu rendah. Orang yang bersifat takabur ini biasanya mereka selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Bahaya ya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40 yang artinya anak-anak ibu, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Bahaya anak ibu ya. Yuk sama-sama kita hindari sifat ujub atau menyombongkan diri. Di mata Allah kita ini tidak ada apa-apanya anak ibu ya. Selanjutnya, dampak negatif sifat takabur. Ketika sifat takabur ada pada diri kita, maka akan ada nanti dampak yang muncul dalam diri kita. Yang pertama, dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Pasti ya, Allah tidak menyukai sifat seperti ini. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya akan terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam api neraka. Selanjutnya kita lihat cara menghindari sifat takabur. Jika sifat ini ada pada diri kita, segeralah kita untuk menyadari. Itu yang pertama ya, kita menyadari kekurangan dan kelemahan diri kita. Yang kedua, menyadari bahwa hidup di dunia itu hanya sementara. Yang ketiga, berusahalah selalu menghargai orang lain. Yang keempat, bersifat tawaduk ataupun rendah hati. Yang kelima, ikhlas dalam melakukan ibadah. Ya, nah ibu ya. Nah, selanjutnya kita lihat menghindari sifat hasad. Tahu enggak anak ibu apa itu hasad? Hasad ini termasuk juga penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan sampai sekarang obatnya tidak ada kita temukan anak ibu ya, kecuali diri kita yang mengobatinya. Coba kita lihat, hasad itu apa? Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Sifat ini akan muncul pada diri seseorang
Dikarenakan apa? Adanya rasa benci terhadap segala sesuatu yang dimiliki orang lain, baik itu berupa harta ataupun jabatan. Bahaya ya, sifat hasad ataupun musuh atiren. Kalau istilah sekarang disebut SMS. Apa itu SMS? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tenang ibu ya, tolong kita hindari. Selanjutnya, sifat hasad boleh kok diperbolehkan dalam agama. Apa? Yang mana dia? Kita lihat. Dalam hadis disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali pada dua orang. Yang pertama, orang yang diberi harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hartanya itu digunakannya untuk menegakkan hak dan kebaikan. Ini boleh anak-anak ibu. Silakanlah kita merasa dua orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hikmah ataupun ilmu lalu diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Jadi ini hasad yang diperbolehkan anak ibu ya. Kalau ada kita lihat saudara kita memiliki uang banyak, ia bersedekah. Kenapa kita tidak dia saja yang kaya ataupun yang miskin mampu bersedekah? Kenapa kita tidak? Seperti itu kira-kira. Atau ilmunya berlebih dari kita, kenapa dia bisa kita tidak? Jadi boleh. Selanjutnya, dampak negatif sifat hasad atau dengki. Yang pertama, menentang takdir Allah. Orang yang hasad ini biasanya menentang takdir Allah. Yang kedua, hati menjadi susah. 3, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4, meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. 5, merendahkan martabat orang lain. Ibu ya. Selanjutnya, bagaimana sih cara menghindari sifat hasad ini? Yang pertama, meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. 2, memperbanyak rasa syukur. 3, menjaga sifat rendah hati atau tawadu. 4, senang membantu orang lain. 5, mempererat tali silaturahmi. 6, mendahulukan kepentingan umum. Itulah hari ini nak materi kita. Coba sekarang kita buat kesimpulan. Pentingnya menjaga kebersihan hati dan kesadaran dalam menjalani kehidupan. Dengan tentunya tidak berfoya-foya. Kita belajar menghargai rezeki dan berkecukupan, menghindari ria, pamer, ibadah, dan sum'ah mencari pujian. Menjaga niat ibadah kita agar murni untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapat pengakuan dari orang lain. Menghindari takabur atau sombong, menumbuhkan sifat rendah hati atau tawadu. Sedangkan menjauhi hasad ataupun iri hati, melatih diri untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari penyakit hati seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, hasad, dan takabur. Mungkin itu saja dari ibu anak ibu. Mudah-mudahan anak ibu semua, kita semua bisa terhindar dari penyakit hati ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.